Selamat berjumpa kembali di dalam tutorial. Kali ini saya akan membahas mengenai pengecekan bantuan subsidi ya, upah dikti ya. Dimana pada saat ini sedang ramai ya atau trending ya, para dosen dan para tenaga pendidik untuk mendapatkan bantuan subsidi upah dari Kemendikbud ya berupa 1.800.000 ya ini. Nah, banyak ya para tenaga pengajar atau pendidik atau pendosen yang berharap ya tapi belum mengetahui apakah sudah pasti atau mendapatkan atau tidak ya tentunya ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas cara-caranya dan siapa saja sih yang bisa mendapatkannya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ya, penerima. Siapa sih penerima bantuan BSU ya, tenaga pendidik? Yang pertama di sini yang jelas warga negara Indonesia. Terus yang kedua ini berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS ya. Nah, yang ketiga terdaftar dan berstatus aktif dalam PD Dikti per 30 Juni ya. Nah, ini artinya dosen ini harus terdaftar ya di PD Dikti ya, atau sudah mempunyai NUPN ataupun Nidon ya. Jadi kalau yang belum ada atau belum punya, maka ini otomatis tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut ya. Dan untuk guru biasanya ini terdaftar di Dapodik ya, atau diminta pendaftaran sama operator ya, sekolah ya. Di sini saya tidak begitu banyak membahas mengenai yang di Dapodik ya. Namun di sini saya akan membahas khusus buat dosen ya, karena memang saya menjadi operator atau berpengalaman di sini ya, untuk di dosen ya atau di perkuliahan. Selanjutnya yang keempat di sini memiliki penghasilan di bawah 5 juta ya per bulan ya. Nah, penghasilan di bawah 5 juta ini ya, kalau di BSU tenaga pendidik ini nanti akan sebagai buktinya yaitu SPTJM yang nanti bisa di-download ya di sini ya, di login masuk sini ya, nanti download sendiri. Nah, itu isi penyataan untuk gaji di bawah 5 juta ya per bulan. Terus yang kelima, tidak menerima bantuan subsidi upah gaji ya dari Kementerian Tenaga Kerja sampai dengan 1 Oktober ya. Jadi kalau dosen yang tercatat sebagai pegawai tetap ya dan didaftarkan BPJS-nya oleh kampus tempat Anda mengajar ya, maka biasanya secara otomatis Anda akan mendapatkan subsidi ini ya, subsidi ini gitu. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan ya subsidi BSU upah dari Kementerian Ketenagakerjaan, secara otomatis Anda tidak bisa menerima bantuan untuk tenaga pendidik ya, karena Anda sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Dan kalau ada ya, itu biasanya lolos, misalkan nanti ternyata bisa login dan lolos, itu harus mengembalikan ya jika memang menerima. Karena di dalam bantuan ini biasanya identifikasi dari nomor NIK ya, nomor induk KTP, di mana ketika Anda sudah menerima bantuan subsidi upah Kementerian Ketenagakerjaan, nanti otomatis untuk BSU ya Kemendikbud ini tidak bisa menerima ya, karena tadi sudah terdeteksi NIK-nya sudah menerima di Kementerian Ketenagakerjaan. Terus selanjutnya tidak menerima kartu pekerja sampai dengan 1 Oktober. Nah, ini bagi yang mendaftar kartu prakerja mungkin ya, juga sama ya.
biasanya dia dapat subsidi juga, kalau nggak salah 600, saya juga kurang begitu paham. Nah tapi biasanya kalau para dosen jarang ya yang mendapatkan ini ya, atau membuat kartu prakerja ya. Oke. Nah ini jadi penerima bantuannya yaitu satu, warga negara Indonesia, saya ulang, yang kedua bukan pegawai PNS ya. Yang ketiga ya berstatus aktif di PD Dikti ya. Terus yang keempat memiliki penghasilan di bawah 5 juta dan tidak menerima bantuan Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak mempunyai kartu prakerja ya. Jadi kalau memang Anda ya sesuai persyaratan ini ya, maka kemungkinan besar Anda akan layak untuk mendapatkan bantuan dari Kemendikbud ya. Terus selanjutnya bagaimana sih pencairannya ya? Di sini yang pertama ya, Kemendikbud membuatkan rekening baru ya untuk setiap PTK ya, penerima BSU Kemendikbud ya. Ini bantuan disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November. Nah, jadi yang pertama di sini biasanya Kemendikbud akan membuatkan rekening baru ya di bank-bank pemerintah ya. Dan nanti para penerima mengaktifkan atau mengambil bantuan tersebut di bank yang ditunjuk ya. Nah, untuk penerima apa sih yang harus disiapkan ya ketika ingin pencairan ya? Pertama di sini adalah KTP ya, wajib ya di sini KTP. Terus nomor pokok wajib pajak ya, jika ada NPWP ya, tolong disiapkan. Terus surat keputusan penerima ya, nah ini biasanya diunduh ya ketika kita login, nanti kita dapat di situ ada surat keputusannya ya, itu jadi nanti dilampirkan juga ketika kita datang ke bank ya. Terus SPTJM ya yang diunduh dari website juga sama, jadi ada empat syarat yang harus disiapkan ketika kita ingin mencairkan. Nah, yang pertama kartu tanda penduduk, yang kedua NPWP, yang ketiga surat keputusan penerima yang diunduh dari website ya, dan surat pertanggungjawaban mutlak yang diunduh dari website juga ya. Terus kita ke bank penyalur ya, di sini PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank ya. Jadi nanti dokumen ini ya kita bawa ke bank dan ditunjukkan ya. PTK memberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021 ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah 30 Juni tidak diaktifkan, maka ini biasanya uangnya akan kembali atau hangus gitu ya. Jadi nanti setelah dapat informasi ya bahwa kita mendapatkan atau layak menerima, maka kita datang ke bank penyalur dengan membawa syarat-syarat ini. Nah, bagaimana kita ingin tahu bahwa kita sudah atau mendapatkan atau tidak ya? Di sini sebenarnya nanti kita bisa login ya, di sini kita klik saja ya, masuk. Nah ini ya, jadi kita masukkan alamat email dan sandi ya. Nah, akunnya dari mana kita mendapatkan ini ya? Nah, buat para dosen ya yang sudah mendaftar sister, mungkin mendengar kata sister ya, sistem informasi tenaga kerja ya, sister itu saya lupa. Bentar ya, kita masuk dulu ke sister. Jadi akun sister ini kalau sudah buat gampang ya, tapi kalau belum buat nanti silahkan hubungi operator. Nah ini contoh sister SCI Kalpataru ya, kebetulan karena saya bekerja di SCI Kalpataru ya. Jadi kita buat akunnya di sini ya. Nah setelah buat akun ya, kita nggak bisa langsung login ya. Ini khusus yang baru ya, yang baru bikin. Jadi ketika kita buat akun, nanti klik daftar di sini ya. Belum memiliki akun ya, klik daftar ya. Kita akan diminta masukkan email, nomor
NIDN, NITK atau NUPN ya, masukkan di sini, dan emailnya disarankan yaitu Gmail ya. Lalu klik daftar, nanti kita akan dapat email konfirmasi ya, dan meminta mengisi data. Ada beberapa data, kebetulan di sini saya sudah daftar jadi tidak bisa menunjukkan cara untuk melogin atau mendaftar di Sister Kampus ya. Nah, setelah mendaftar tentunya ya, Anda tidak bisa langsung masuk ke sini ya. Karena kenapa? Ini ya, Sister ini harus disinkronize terlebih dahulu oleh operator kampus ya, agar terintegrasi dengan PD Dikti ya, pusat gitu ya. Setelah disinkronize baru nanti Anda bisa coba login di sini ya. Contoh ya, ini misalkan saya masuk dengan akun saya ya. Oke ya, kita masukkan password. Ini sesuai password Sister ya. Lalu klik masuk. Sini kemarin sempat error ya, sempat lama dan tidak bisa ya. Tapi sekarang sini sudah bisa. Tapi ternyata di sini nanti hasilnya untuk akun saya sendiri tidak tidak layak atau tidak masuk di dalam daftar penerima ya. Ini kenapa lama seperti ini? Yang pertama adalah bahwa website BSU dikti.kemdikbud ini sedang diakses ya, ribuan orang ya, se-Indonesia, seluruh dosen ya, untuk mengetahui apakah mereka mendapatkan bantuan atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya agak lama ini mungkin loadingnya ya, memang traffic dari pengaksesnya terlalu banyak seperti itu. Jadi harap bersabar ya. Jika misalkan gagal nanti bisa dicoba lagi ya. Oke, sambil nunggu ya. Nah, ini daftar Sister yang sudah online ya. Ada juga kalau misalkan Sisternya belum online, ini bisa registrasi di kampus ya, dibantu dengan operatornya. Karena memang untuk Sister ini operator tidak bisa membantu mendaftarkan karena harus pribadi ya. Karena akun Sister ini nanti si dosen bisa mengupdate ya pendidikannya ya, terus ijazahnya kalau misalkan terdata masih S1 gitu ya, yang sudah S2 tentunya dilampirkan dengan lampiran-lampiran yang sebagai dokumen yang valid ya. Nantinya setelah masuk sini di Sister ya, akan divalidasi oleh pihak kampus ya, bahwa dokumen itu valid atau tidak ya. Kalau jika sudah valid maka akan diteruskan ke PD Dikti ya, Kopertis, dan nanti Kopertis akan mengapprove-nya ya, setelah memeriksanya tentunya. Nah, ini kembali lagi nih ya, karena loadingnya minta coba lagi. Nah ya, di sini ada gagal ya, mohon maaf Anda tidak memenuhi ya persyaratan ya. Jadi kebetulan saya ini ada beberapa bantuan-bantuan dari pada masa Covid ini yang nicknya itu mungkin sudah tercatat gitu ya. Jadi secara otomatis tidak akan bisa masuk login ke website ini. Oke, mungkin itu saja ya, video tutorial ini ya saya buat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan ya atau dikomentari ya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and subscribe ya, supaya membuat semangat ya saya untuk membuat video-video berikutnya. Oke, saya tutup saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.